Aku permalukan pernikahan kedua suamiku dengan datang bersama polisi yang akan menangkapnya. Karena ia telah membawa kabur miliaran uangku untuk biaya pernikahan, dia pun langsung menangis memohon ampun kepadaku. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Langit sore itu berwarna jingga. Warna yang sama seperti saat Bayu pertama kali melamarku di taman belakang rumah orang tuaku. Kami duduk di bangku kayu sederhana, di bawah pohon mangga yang rindang, dan dia berjanji akan membangun sebuah surga untukku. Surga yang kami bangun bersama, katanya. Dan selama 10 tahun, aku percaya kami telah berhasil. Rumah kami terasa hangat. Bisnis furnitur yang kami rintis dari sebuah garasi kecil kini memiliki ruang pamer di pusat kota, dan tawa kami pernah mengisi setiap sudutnya. Aku adalah fondasi surga itu, dan Bayu adalah langitnya. Setidaknya, itulah yang aku pikirkan. Surga itu mulai terasa panas dalam beberapa bulan terakhir. Langitnya tidak lagi biru cerah, melainkan abu-abu penuh polusi kebohongan. Bayu mulai berubah. Pria yang dulu selalu pulang tepat waktu untuk makan malam bersamaku, kini sering pulang larut malam dengan alasan rapat mendadak. Pria yang dulu selalu menceritakan setiap detail harinya, kini lebih banyak diam dan matanya terpaku pada layar ponsel yang selalu ia telungkupkan jika aku mendekat. Aroma parfumnya pun berbeda, bukan lagi wangi citrus yang kusukai, melainkan aroma manis dan asing yang menempel di kemejanya, seperti hantu dari kehidupan lain yang tidak aku kenali. Aku mencoba bertanya, dengan nada selembut mungkin agar tidak terdengar menuduh. "Rapat lagi, Mas?" Tanyaku suatu malam saat jam dinding sudah menunjukkan pukul 11. Dia melepas dasinya dengan kasar, tidak menatapku. "Iya, proyek baru. Kamu tidak akan mengerti," jawabnya singkat. Jawaban itu adalah sebuah dinding, tebal dan dingin. Dulu, dia akan dengan antusias menjelaskan setiap proyeknya, meminta pendapatku tentang desain atau strategi pemasaran. Sekarang, aku dianggap tidak akan mengerti. Dunianya seolah telah terbelah menjadi dua, dan aku hanya diizinkan berada di salah satu sisinya, sisi yang membosankan dan ketinggalan zaman. Panas di surga kami semakin menjadi-jadi setiap kali ibu mertuaku datang berkunjung. Beliau tidak pernah benar-benar menyukaiku. Di matanya, aku hanyalah seorang wanita biasa yang beruntung dinikahi oleh putranya yang cemerlang. Dan sekarang, beliau punya bahan pembanding baru yang selalu ia agung-agungkan. Namanya Vika, teman lama Bayu yang tiba-tiba muncul kembali dalam kehidupan kami. "Rania, kamu harus lihat Vika sekarang," kata ibu mertuaku suatu hari di meja makan, sementara Bayu hanya diam sambil mengaduk kopinya. Dia wanita karir sejati. Baru saja dapat penghargaan pengusaha muda berprestasi. Bisnisnya di mana-mana. Bayu sering berdiskusi bisnis dengannya. "Kan, Yu?" Bayu mengangguk kecil, masih tanpa menatapku. "Vika punya visi yang bagus," gumamnya. "Nah, benar kan?" lanjut ibu mertuaku. Matanya menatapku tajam. "Wanita itu harus begitu. Punya pencapaian sendiri. Bisa mengimbangi suami. Jangan hanya di rumah, mengurus hal-hal sepele. Nanti suaminya bosan." Setiap katanya adalah bara api yang dilemparkan ke arahku. Aku hanya bisa tersenyum tipis, menelan hinaan itu bersama nasi yang terasa seperti pasir di mulutku. Aku tidak mengatakan bahwa modal awal bisnis Bayu berasal dari penjualan warisan tanah orang tuaku. Aku tidak mengingatkan mereka bahwa akulah yang begadang membuat pembukuan di awal-awal mereka merintis. Semua pengorbananku seolah tak terlihat, terhapus oleh kilau palsu wanita bernama Vika. Puncaknya datang pada suatu Sabtu sore yang lengang. Bayu bilang dia ada pertemuan bisnis di luar kota dan akan pulang keesokan harinya. Rumah terasa kosong dan dingin. Aku iseng membersihkan ruang kerjanya, tempat yang belakangan ini menjadi area terlarang bagiku. Saat mengelap laci mejanya, aku tidak sengaja menyenggol sebuah buku agenda tebal hingga terjatuh. Beberapa lembar kertas terlepas dari dalamnya. Bukan kertas biasa, melainkan cetakan bukti pemesanan hotel. Tanganku gemetar saat memungutnya. Nama hotelnya ada di kota ini, bukan di luar kota.
Tanggalnya adalah untuk malam ini. Dan yang membuat jantungku serasa berhenti berdetak. Pemesanan itu untuk sebuah kamar, honeymoon suite. Ada 2 nama di sana, Bayu Anindito dan Vika Anastasia. Di bawahnya, ada catatan kecil, perayaan proyek sukses kita, sayang. Proyek. Jadi ini proyek baru yang tidak akan aku mengerti. Surga yang kubangun selama 10 tahun runtuh dalam hitungan detik. Dindingnya retak, atapnya ambruk, dan fondasinya hancur lebur. Yang tersisa hanyalah puing-puing pengkhianatan dan aku yang berdiri di tengahnya, terbakar oleh api cemburu dan rasa sakit yang tak terperikan. Aku tidak menangis. Rasa sakit itu terlalu dalam untuk bisa keluar menjadi air mata. Ia membeku di dalam dadaku, berubah menjadi bongkahan es yang dingin dan tajam. Aku menunggu. Aku duduk di sofa ruang tamu dalam kegelapan, dengan kertas bukti itu di tanganku. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Suara detak jam dinding terdengar seperti palu yang menghantam kepalaku berulang-ulang. Tepat pukul 1 dini hari, aku mendengar suara mobil Bayu memasuki halaman. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. Dia masuk dengan langkah sedikit terhuyung. Aroma alkohol dan parfum manis itu menyeruak, memenuhi ruangan. "Rania, kok belum tidur?" tanyanya, terkejut melihatku duduk di sana. Aku tidak menjawab. Aku hanya meletakkan kertas bukti pemesanan hotel itu di atas meja kopi di hadapannya. Lampu ruang tamu yang temaram cukup untuk membuatnya bisa membaca tulisan di sana. Wajahnya langsung pucat. Dia terdiam, mencari-cari alasan di otaknya yang mungkin sudah sedikit kacau karena alkohol. Ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ini salah paham. Salah paham yang mana, Mas? Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Tenang, dingin, dan tanpa emosi. Salah paham soal hotel di dalam kota? Atau kamar, honeymoon suite? Atau nama Vika yang tercetak di sana? Bayu mengusap wajahnya dengan kasar. Topengnya lepas. Arogansinya muncul. "Baiklah. Ya, aku memang pergi dengannya. Kamu puas?" bentaknya. "Aku lelah. Rania, aku lelah dengan semua ini." "Lelah dengan apa?" "Lelah dengan istrimu yang sudah menemanimu dari nol." "Justru itu." Suaranya semakin tinggi. "Kamu selalu mengingatkanku pada masa-masa sulit. Aku butuh seseorang yang bisa melihat masa depanku, bukan masa laluku." Vika memberiku semangat. Dia mengerti ambisiku. Dia selevel denganku. Tidak sepertimu, yang dunianya hanya sebatas rumah ini. Setiap kata adalah pisau yang mengiris hatiku. Jadi, kesetiaanku, pengorbananku, semua dianggap sebagai beban. Aku adalah pengingat masa lalunya yang sulit. Aku adalah jangkar yang menahannya untuk terbang lebih tinggi. Rasa sakit itu perlahan mencair, berubah menjadi amarah yang membara. Pertengkaran kami semakin keras hingga membangunkan ibu mertuaku yang kebetulan sedang menginap. Beliau keluar dari kamarnya dengan wajah gusar. "Ada apa ini ribut-ribut malam-malam?" Bayu langsung mengadu seperti anak kecil. "Ibu lihat sendiri, kan? Rania menuduhku macam-macam. Dia tidak pernah bisa mendukungku." Ibu mertuaku melihat kertas di meja, lalu menatapku dengan tatapan penuh kebencian. "Sudah ibu duga. Kamu pasti penyebabnya. Kamu tidak bisa mengimbangi Bayu. Makanya dia mencari wanita lain. Kalau memang benar Bayu bersama Vika, itu salahmu sendiri. Vika wanita cerdas, sukses, dan mandiri. Dia lebih pantas untuk anakku daripada kamu." Malam itu, aku dihakimi oleh suami dan ibu mertuaku di reruntuhan surga yang pernah kubangun. Mereka tidak melihat pengkhianatan Bayu. Mereka hanya melihat kekuranganku. Aku tidak melawan. Aku tidak berteriak. Aku hanya diam, membiarkan setiap kata hinaan mereka meresap ke dalam tulangku. Setahun sebelum surga itu terbakar, benih kehancurannya sebenarnya sudah ditanam. Ditanam dengan senyum manis, kata-kata meyakinkan, dan sebuah proposal bisnis yang tampak cemerlang. Aku mengingat sore itu dengan sangat jelas.
Aku sedang merapikan beberapa dokumen di ruang kerja kami saat Bayu dan Vika datang bersama. Penampilan mereka begitu serasi. Bayu dengan kemeja birunya yang licin, dan Vika dengan blazer putihnya yang tampak mahal. Mereka membawa aura kesuksesan dan ambisi yang pekat. "Sayang, kenalkan, ini Vika. Aku sudah sering cerita, kan?" kata Bayu dengan senyum lebar. Aku menyambut uluran tangan Vika yang terasa dingin dan dihiasi kuku manikur yang sempurna. "Rania," kataku singkat. "Senang akhirnya bertemu langsung, Rania," kata Vika. Senyumnya terulas sempurna, namun matanya menilaiku dari atas sampai bawah. Tatapannya seolah berkata, "Oh, jadi ini istrinya. Bayu banyak cerita tentangmu. Katanya kamu wanita yang sangat suportif." Pujian itu terdengar seperti formalitas yang kosong. Mereka duduk di hadapanku, dan Vika langsung membuka sebuah map berisi proposal. Dia mulai berbicara dengan lancar, penuh dengan istilah-istilah bisnis yang rumit tentang potensi pasar properti di pinggir kota, tentang return on investment yang mencapai 300% dalam 2 tahun, tentang konsep perumahan klaster eksklusif yang belum pernah ada sebelumnya. Bayu duduk di sebelahnya, mengangguk-angguk penuh kekaguman, sesekali menimpali dengan pujian. "Vika ini otaknya, sayang. Dia yang punya konsep dan koneksi. Kita hanya perlu modal untuk mengakuisisi lahannya. Ini kesempatan sekali seumur hidup," kata Bayu. Matanya berbinar menatapku. Binar yang sama seperti saat dia pertama kali mengajakku merintis bisnis furnitur. Aku hampir saja luluh oleh kenangan itu. Proposal itu memang tampak menggiurkan di atas kertas. Gambar-gambar 3 dimensi dari rumah-rumah mewah, perhitungan keuntungan yang fantastis, dan daftar calon pembeli potensial yang katanya sudah mereka kantongi. Vika menjelaskannya dengan penuh percaya diri, seolah proyek itu sudah pasti akan berhasil. "Jadi, berapa modal yang kalian butuhkan?" tanyaku, mencoba terdengar profesional, menyembunyikan sedikit rasa curiga yang mulai tumbuh. Bayu dan Vika saling berpandangan sejenak. Sebelum Bayu menjawab, 5 miliar rupiah. Aku hampir tersedak. Jumlah itu bukan angka yang kecil. Itu adalah hampir seluruh aset pribadiku, hasil dari penjualan tanah warisan almarhum ayahku yang selama ini aku simpan dalam bentuk deposito. Uang itu adalah jaring pengamananku, dana darurat yang tidak pernah kusentuh. 5 miliar, ulangku pelan. "Mas, itu uang yang sangat besar." "Justru itu, sayang," bujuk Bayu. Tangannya meraih tanganku, mengusapnya dengan lembut. Gestur yang sudah lama tidak ia lakukan. Investasi besar, hasilnya juga besar. Bayangkan, 2 tahun lagi uangmu akan jadi 15 miliar. Kita bisa beli rumah yang lebih besar, liburan keliling Eropa. Semua impian kita bisa terwujud. Vika menimpali dengan nada yang lebih halus namun penuh tekanan. "Aku mengerti kalau kamu ragu, Rania. Tapi di dunia bisnis, siapa cepat dia dapat. Lahan ini sangat strategis. Sudah banyak developer besar lain yang mengincarnya. Kalau kita tidak bergerak cepat, kesempatan ini akan hilang." Aku terdiam. Di satu sisi, ada bujukan manis dari suamiku dan janji masa depan yang gemilang. Di sisi lain, ada alarm kecil di kepalaku yang berbunyi. Sesuatu terasa tidak benar. Mungkin karena aku tidak begitu suka dengan cara Vika menatapku, atau mungkin karena proyek ini terasa terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan. Aku memandang Bayu, mencari kejujuran di matanya. Aku perlu waktu untuk berpikir. Malam itu, Bayu terus membujukku. Dia memijat pundakku, membuatkanku teh hangat, membisikkan kata-kata cinta. Dia melukiskan masa depan yang begitu indah. Masa depan di mana kami menjadi pasangan kaya raya yang disegani. Dia bilang aku adalah satu-satunya orang yang bisa dia percaya untuk menjadi partner dalam proyek sebesar ini. Semua keraguan yang kumiliki seolah dianggap sebagai bentuk ketidakpercayaan padanya. "Kamu tidak percaya padaku? Pada suamimu sendiri?" tanyanya dengan nada terluka. Kalimat itu adalah senjata pamungkasnya. Aku, sebagai istri yang selama ini selalu mendukungnya, merasa bersalah. Mungkin aku memang terlalu paranoid. Mungkin aku hanya cemburu pada Vika.
Akhirnya, dengan berat hati, aku setuju. Namun, ada satu syarat yang kuajukan, sebuah bisikan intuisi yang entah datang dari mana. Baiklah, kataku keesokan paginya. Aku akan berikan uangnya. Tapi dengan satu syarat. Kita buat perjanjian utang piutang yang sah di hadapan notaris. Bukan perjanjian kerjasama bisnis, tapi utang atas nama kamu, Mas. Dengan jaminan aset pribadi kamu yang nilainya setara. Wajah Bayu langsung berubah. Senyumnya memudar. Utang? Kenapa harus utang? Kita kan suami istri. Ini bisnis kita bersama. Vika, yang kebetulan sudah ada di rumah kami pagi itu, tertawa kecil. Tawa yang terdengar meremehkan. Rania, kamu lucu sekali. Tapi idemu bagus juga. Profesionalisme itu penting. Anggap saja ini formalitas untuk melindungi asetmu. Kami setuju, katanya sambil melirik ke arah Bayu, seolah memberi isyarat untuk tidak berdebat lagi. Mereka mungkin berpikir aku bodoh. Mereka mungkin berpikir aku hanya ingin merasa aman dengan selembar kertas yang tidak akan berarti apa-apa. Mereka meremehkan ketegasanku. Kami pun pergi ke kantor notaris langgananku. Di sana, di ruangan berpendingin udara yang terasa kaku, perjanjian itu dibuat. Isinya jelas. Pinjaman pribadi sebesar 5 miliar rupiah dari Rania Anindita kepada Bayu Anindito dengan tenor 12 bulan. Jika terjadi gagal bayar, beberapa aset atas nama Bayu, termasuk ruang pamer bisnis furnitur kami, akan menjadi hak milikku sepenuhnya. Aku melihat Bayu menandatangani dokumen itu dengan sedikit terpaksa. Vika hanya tersenyum simpul, seolah sedang menonton sebuah drama kecil yang menggelikan. Saat giliranku menandatangani, tanganku terasa mantap. Aku merasa seperti sedang menandatangani polis asuransi untuk hatiku sendiri, meskipun saat itu aku belum tahu betapa besar klaim yang harus aku ajukan nantinya. 2 hari kemudian, 5 miliar rupiah berpindah dari rekeningku ke rekening Bayu. Dan sejak saat itu, segalanya berubah. Proyek itu menyita seluruh waktu Bayu. Dia dan Vika hampir setiap hari pergi bersama dengan alasan survei lokasi, bertemu investor, atau mengurus perizinan. Mereka sering mengunggah foto-foto di media sosial. Foto makan siang di restoran mahal, foto di lobi hotel mewah saat rapat, bahkan foto di bandara saat akan melakukan perjalanan bisnis ke Bali. Aku mulai merasa seperti orang asing. Aku mencoba bertanya tentang perkembangan proyek, tetapi jawaban Bayu selalu samar dan penuh alasan. Semua beres, kamu tenang saja. Atau, ini rumit, kamu tidak perlu pusing. Saat aku meminta laporan keuangan atau bukti-bukti perizinan, dia marah. Dia menuduhku tidak percaya padanya, menuduhku posesif dan menghambat pekerjaannya. Kecurigaanku semakin dalam. Suatu hari, dengan alasan ingin memberi kejutan makan siang, aku pergi ke alamat lokasi proyek yang pernah Vika tunjukkan di proposal. Hatiku mencelos. Tidak ada tanda-tanda pembangunan sama sekali. Yang ada hanyalah sebidang tanah kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi, dengan papan pengumuman kecil bertuliskan, tanah ini milik PT Jaya Abadi. Bukan milik Bayu, bukan milik Vika. Saat itulah aku sadar. Aku telah ditipu. Tidak ada proyek properti. Tidak ada klaster eksklusif. Yang ada hanyalah sebuah sandiwara besar untuk menguras uangku. 5 miliar rupiah milikku tidak digunakan untuk membeli lahan, melainkan untuk membiayai gaya hidup mewah mereka, untuk membiayai perselingkuhan mereka. Pinjaman atas nama cinta itu ternyata adalah pinjaman maut yang dirancang untuk menghancurkanku secara finansial dan emosional. Rasa sakitnya jauh lebih parah daripada saat aku menemukan bukti pemesanan hotel. Ini adalah pengkhianatan yang terencana, dingin, dan menusuk tepat di jantung kepercayaan yang pernah kumiliki. Aku merasa begitu bodoh, begitu naif. Tapi di balik rasa sakit itu, di balik perasaan hancur itu, aku teringat pada selembar kertas yang tersimpan aman di brankasku. Perjanjian di hadapan notaris. Senjata yang mereka remehkan. Saat itu, aku bersumpah, mereka akan membayar setiap rupiah dari uangku, dan setiap tetes air mataku.
Proses perceraian kami adalah sebuah panggung sandiwara yang menyakitkan, di mana aku dipaksa menjadi tokoh antagonis dalam ceritaku sendiri. Ruang mediasi di pengadilan agama terasa dingin dan steril, sama seperti pernikahan kami di bulan-bulan terakhirnya. Di seberang meja, Bayu duduk dengan angkuh didampingi pengacaranya yang licin. Mereka telah menyiapkan narasi yang rapi. Aku digambarkan sebagai istri yang pencemburu, posesif, dan tidak stabil secara emosional. Perselingkuhannya dengan Vika disebut sebagai hubungan pertemanan yang disalahartikan olehku. Semua bukti yang kuajukan, termasuk foto-foto mesra mereka dan bukti pemesanan hotel, dianggap sebagai hasil dari obsesiku yang tidak sehat. Ibu mertuaku bahkan ikut bersaksi. Air matanya berlinang palsu saat menceritakan kepada mediator bagaimana aku telah menyiksa batin putra kesayangannya dengan tuntutan dan kecurigaan yang tak berdasar. Dia menceritakan bagaimana aku adalah istri yang dingin, yang tidak pernah bisa memberikan kehangatan keluarga yang diimpikan Bayu. Aku duduk diam mendengarkan semua kebohongan itu. Aku tidak membantah, tidak berteriak. Pengacaraku menatapku dengan cemas. Tapi aku hanya menggelengkan kepala. Melawan mereka di sini hanya akan membuang-buang energi. Panggung pembalasanku bukan di ruangan sempit dan pengap ini. Yang paling mengejutkan mereka adalah saat tiba pembahasan harta Gonogini. Pengacara Bayu sudah siap dengan tumpukan dokumen, bersiap untuk pertempuran sengit memperebutkan setiap aset. Namun, aku dengan tenang menyatakan, saya tidak menuntut apa-apa. Saya hanya ingin perceraian ini selesai secepatnya. Berikan saja rumah yang kami tempati, karena itu memang atas nama saya sejak sebelum menikah. Sisanya, silakan dia ambil. Ruangan itu hening. Bayu dan pengacaranya saling pandang. Tidak percaya. Ibu mertuaku menatapku dengan curiga, seolah aku sedang merencanakan sesuatu yang licik. Mereka tidak mengerti. Mereka mengira aku sudah menyerah, hancur lebur hingga tak punya lagi kekuatan untuk berjuang. Mereka melihatnya sebagai pengakuan kekalahan. Padahal, itu adalah langkah pertamaku menuju kemenangan. Dengan melepaskan semua aset bersama, aku memutus semua ikatan yang tersisa, membersihkan papan permainan untuk babak yang baru. Palu hakim yang diketuk menandakan akhir dari pernikahanku adalah suara terindah yang kudengar dalam setahun terakhir. Itu adalah suara kebebasan. Saat aku berjalan keluar dari gedung pengadilan, aku bisa merasakan tatapan kemenangan dari Bayu dan ibunya di punggungku. Biarlah mereka menikmati kemenangan semu mereka. Namun, di luar pengadilan, pertempuran lain justru dimulai. Mereka tidak puas hanya dengan menceraikanku. Mereka juga ingin menghancurkan namaku. Gosip mulai menyebar di kalangan teman dan keluarga. Versi cerita mereka adalah aku diceraikan karena aku mandul dan tidak bisa melayani suami. Seorang teman lama meneleponku. Dengan nada ragu-ragu dia bertanya apakah benar aku berselingkuh lebih dulu sehingga Bayu terpaksa mencari pelarian. Aku hanya menjawab dengan tawa getir dan menutup telepon. Rasa sakit karena dikhianati oleh lingkaran sosial kami terasa nyata. Tapi itu juga yang menguatkanku. Semakin mereka mendorongku jatuh, semakin kuat tekadku untuk bangkit. Aku menjual rumah kenangan itu. Setiap sudutnya hanya mengingatkanku pada surga yang terbakar. Aku membeli sebuah apartemen kecil di sisi kota yang lain, tempat di mana tidak ada yang mengenalku. Aku mengubah nomor ponselku, menghapus semua akun media sosial lamaku. Aku menghilang. Bagi dunia mereka, Rania Anindita telah lenyap, ditelan oleh rasa malu dan kekalahan. Di dalam kepompong kesendirianku, aku mulai menemukan diriku kembali. Aku tidak lagi menangis di malam hari. Sebagai gantinya, aku mulai merencanakan. Titik baliknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Aku memberanikan diri membuka brankas penyimpanan dokumenku. Di sanalah ia berada, tergeletak dengan tenang di dalam map plastik. Surat perjanjian utang piutang bernilai 5 miliar rupiah itu. Aku mengeluarkannya, merasakan tekstur kertasnya yang tebal dan resmi. Aku membaca setiap klausulnya berulang kali. Tanda tangan Bayu yang sedikit angkuh di bagian bawah, dan tanda tanganku yang mantap. Kertas ini adalah satu-satunya hal yang nyata dari tahun terakhir pernikahanku. Ini bukan janji cinta yang bisa diingkari,
Ini adalah kontrak hukum yang mengikat. Saat itulah, semua kepingan rencana di kepalaku menyatu dengan sempurna. Rasa sakitku bermetamorfosis menjadi sebuah strategi yang dingin dan penuh perhitungan. Aku tidak akan menuntut mereka sekarang. Itu terlalu mudah. Aku akan menunggu. Aku akan membiarkan mereka terbang setinggi mungkin dengan sayap yang kubiayai. Aku akan membiarkan mereka membangun istana kebahagiaan mereka di atas fondasi utang mereka kepadaku. Dan saat mereka berada di puncak, saat semua mata memandang mereka dengan kagum, saat itulah aku akan menarik fondasi itu hingga mereka jatuh terjerembab. Aku mulai menjalani hidup baruku dengan sebuah tujuan. Aku membuka sebuah toko kue online kecil-kecilan, menyalurkan hobi lamaku yang sempat terlupakan. Tanganku yang dulu gemetar karena sakit hati, kini sibuk mengaduk adonan dan menghias kue. Aku juga membuat akun media sosial baru dengan nama samaran. Dari sanalah aku menjadi penonton rahasia dari kehidupan mewah mereka. Setiap unggahan mereka adalah bahan bakar untuk apiku. Foto Vika memamerkan cincin pertunangan berlian yang sangat besar. Dia bilang iya. Tulis Bayu dalam keterangan fotonya. Aku tersenyum sinis. Cincin itu mungkin dibeli dengan sebagian dari 5 miliarku. Unggahan mantan ibu mertuaku yang memajang fotonya bersama Vika dengan judul, "Akhirnya dapat menantu perempuan yang sepadan." Aku hanya menyimpannya dalam folder khusus di laptopku. Mereka sedang sibuk menulis skenario drama mereka, tanpa menyadari bahwa aku adalah sutradara yang akan menentukan bagaimana akhir cerita ini. Bulan-bulan berlalu. Toko kue onlineku berkembang pesat. Aku menemukan kembali tawa dan kedamaianku. Aku membiarkan Bayu, Vika, dan keluarganya terlena dalam kebahagiaan palsu mereka. Mereka pasti sudah melupakan utang itu, menganggapnya sebagai uang bodoh dari mantan istri yang naif. Mereka salah besar. Aku tidak lupa. Aku mencatat setiap hari yang berlalu, menghitung mundur menuju tanggal jatuh tempo. Aku sabar. Seekor singa betina tidak akan menerkam mangsanya saat ia sedang lengah. Ia akan menunggu saat mangsanya sedang pamer kekuatan di hadapan seluruh kawanannya. Hari itu datang seperti hari-hari biasa lainnya. Aku baru saja menyelesaikan pesanan kue pernikahan 3 tingkat dan sedang menikmati secangkir teh di balkon apartemenku yang mungil. Dari sini, aku bisa melihat sebagian kecil dari hiruk-pikuk kota. Namun aku merasa damai dalam duniaku yang baru. Saat itulah petugas pos datang mengantarkan beberapa surat. Di antara tumpukan tagihan dan brosur, ada sebuah amplop tebal berwarna sampanye dengan tulisan kaligrafi emas yang berkilauan. Tanganku sedikit gemetar saat membukanya. Aku sudah menduga apa isinya. Sebuah undangan pernikahan. Bayu Anindito dan Vika Anastasia. Desainnya sangat mewah. Dicetak di atas kertas paling mahal dengan pita satin sebagai hiasan. Foto prewedding mereka di Paris terpampang besar, memamerkan kemesraan yang direkayasa. Semua itu berteriak tentang arogansi dan kekayaan. Aku hampir saja tertawa melihat kemegahan itu. Namun, tawa itu tercekat di tenggorokan saat aku melihat secari kertas kecil yang diselipkan di dalamnya. Tulisan tangan yang sangat kukenal, sedikit miring dan tajam. Tulisan tangan mantan ibu mertuaku. Pesannya singkat, namun penuh racun. Datang dan lihatlah menantu kebanggaan kami. Lihat apa yang sudah kamu sia-siakan. Serangan personal itu adalah kesalahan fatal mereka. Jika sebelumnya rencanaku hanya didasari oleh keinginan untuk mendapatkan kembali uang dan keadilanku, pesan singkat itu mengubah segalanya. Ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri. Mereka tidak hanya mengambil suamiku dan uangku, mereka juga mencoba merenggut martabatku, menginjak-injak kenangan 10 tahun pernikahanku seolah tak berarti apa-apa. Mereka ingin aku datang sebagai penonton yang kalah, untuk menyaksikan kemenangan mereka. Baiklah, aku akan datang. Tapi aku tidak akan datang sebagai penonton. Aku akan datang untuk meruntuhkan panggung mereka. Dengan tangan yang kini terasa mantap, aku meraih kalender di ponselku. Aku melihat tanggal pernikahan yang tertera di undangan. Sabtu, 25 Oktober. Jantungku berdebar sedikit lebih kencang. Aku kemudian membuka file di laptopku, folder yang kuberi nama Proyek Keadilan. Di sana,
Aku membuka pindaian surat perjanjian utang itu. Mataku langsung tertuju pada tanggal jatuh tempo pembayaran. Jumat, 24 Oktober. Aku tertegun sejenak. Lalu sebuah senyum dingin tersungging di bibirku. Ini lebih sempurna dari yang pernah aku bayangkan. Takdir seolah berpihak padaku. Keangkuhan mereka telah membuat mereka buta. Mereka memilih tanggal pernikahan tepat 1 hari setelah utang 5 miliar mereka kepadaku jatuh tempo. Mereka memberiku hadiah terindah. Sebuah panggung yang megah, penonton yang ramai, dan momen yang paling tepat untuk sebuah penagihan utang paling dramatis dalam sejarah. Hari berikutnya, aku membuat janji temu dengan Budiana, pengacaraku. Seorang wanita parubaya yang cerdas, tegas, dan tidak suka basa-basi. Aku duduk di hadapannya di kantornya yang rapi, dan aku menceritakan semuanya. Dari pinjaman 5 miliar, penipuan berkedok bisnis, perceraian yang pahit, hingga undangan pernikahan yang baru saja kuterima. Lalu, aku memaparkan rencanaku. Bu Diana mendengarkan dengan saksama. Alisnya sedikit terangkat saat aku sampai pada bagian rencanaku untuk memberi hadiah di pesta pernikahan. Setelah aku selesai bicara, dia terdiam sejenak, menatapku lekat. "Rania," katanya dengan nada serius, "ini rencana yang sangat berani dan sangat berisiko. Secara hukum, kamu berada di pihak yang benar. Utang itu sah dan sudah jatuh tempo. Tapi melakukannya di depan umum seperti itu bisa menimbulkan masalah lain." "Masalah seperti apa?" tanyaku tenang. "Pencemaran nama baik. Mungkin mereka bisa menuntut balik. Meskipun kemungkinan besar mereka akan kalah, prosesnya akan panjang dan melelahkan." "Saya tidak peduli," jawabku mantap. "Mereka sudah mencemarkan nama baik saya sejak awal. Mereka menyebarkan gosip bahwa saya mandul, selingkuh, dan tidak becus menjadi istri. Apa yang akan saya lakukan nanti hanyalah menyatakan fakta yang didukung oleh bukti hukum. Saya tidak akan menghina, saya hanya akan menagih utang." Bu Diana tersenyum tipis. Sepertinya dia melihat kilat baja di mataku. "Baiklah, jika itu maumu, saya akan membantumu memastikan semuanya sah secara hukum. Langkah pertama, kita akan kirimkan surat somasi resmi hari ini juga. Kita kirim melalui kurir terdaftar ke alamat kantor dan rumah Bayu. Somasi pertama, menuntut pelunasan utang sebelum tanggal jatuh tempo besok. Ini penting sebagai bukti bahwa kamu sudah menempuh jalur yang benar sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Kami menghabiskan 2 jam berikutnya menyusun strategi. Bu Diana membantuku menyiapkan sebuah map khusus. Hadiah pernikahan. Di dalamnya, kami memasukkan salinan perjanjian utang asli yang sudah dilegalisir, salinan bukti transfer bank, dan salinan surat somasi yang akan kami kirimkan. Kami juga mencetak beberapa tangkapan layar unggahan media sosial Bayu dan Vika yang paling mewah sebagai bukti pendukung bagaimana uangku telah dihabiskan. Saat aku berjalan keluar dari kantor pengacara, aku merasa seperti seorang jenderal yang baru saja menyelesaikan rancangan strategi perangnya. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Hanya ada sebuah tujuan yang jernih. Undangan pernikahan berwarna sampanye itu kini tergeletak di meja apartemenku. Aku tidak lagi melihatnya sebagai sebuah penghinaan. Aku melihatnya sebagai tiket masuk ke malam penobatan keadilanku. Mereka ingin aku melihat apa yang telah aku sia-siakan. Sebaliknya, aku akan menunjukkan kepada mereka, dan kepada seluruh dunia mereka, apa yang telah mereka perbuat. Mereka menyiapkan pesta, dan aku akan membawa kembang api. Transformasi tidak terjadi dalam semalam. Ia adalah proses perlahan membangun kembali reruntuhan diri, satu bata demi satu bata. Setelah perceraian, aku sering menatap pantulan diriku di cermin dan tidak mengenali wanita yang balas menatapku. Matanya sembab, bahunya terkulai, dan ada gurat kelelahan yang dalam di wajahnya. Itu adalah wajah seorang korban. Wajah wanita yang dunianya telah direnggut. Aku tahu, wanita itu tidak bisa memenangkan perang apapun. Wanita itu tidak akan pernah bisa datang ke pernikahan Bayu dan Vika. Jadi, aku memutuskan untuk meninggalkannya di belakang. Aku memulai pagi hariku dengan berlari.
Setiap langkah yang menghentak aspal adalah cara untuk melepaskan amarah dan kekecewaan yang terpendam. Setiap tetes keringat adalah cara untuk membersihkan racun pengkhianatan dari sistemku. Aku mulai fokus pada bisnis kue onlineku dengan energi baru. Kesibukan membuat otakku tidak punya waktu untuk meratapi masa lalu. Perlahan tapi pasti, aku melihat perubahan. Lingkaran hitam di bawah mataku memudar, digantikan oleh binar yang baru. Bahuku mulai tegak, dan senyumku tidak lagi terasa seperti sebuah usaha yang dipaksakan. Wanita di cermin mulai terlihat seperti seorang pejuang. Namun, seorang pejuang butuh baju zirah. Dan untuk pertempuran ini, baju zirahku adalah sebuah gaun. Seminggu sebelum hari pernikahan, aku pergi ke sebuah butik mewah di pusat perbelanjaan kelas atas. Tempat yang dulu hanya kulihat dari luar, berpikir bahwa isinya terlalu mahal dan bukan untukku. Hari ini, aku melangkah masuk dengan percaya diri. Keuntungan dari bisnis kueku lebih dari cukup. Ini bukan pemborosan. Ini adalah investasi untuk sebuah momen yang akan mendefinisikan ulang hidupku. Seorang pramuniaga yang ramah menyambutku. Selamat siang, Ibu. Mencari gaun untuk acara apa? Sebuah pesta pernikahan. Jawabku dengan senyum tipis. Saya ingin sesuatu yang tak terlupakan. Dia membawaku melihat-lihat koleksi mereka. Ada gaun merah menyala yang seksi, gaun hitam yang dramatis, gaun pastel yang romantis. Tapi bukan itu yang kucari. Aku tidak ingin terlihat agresif, tidak juga ingin terlihat seperti sedang berkabung. Aku butuh sesuatu yang memancarkan kekuatan, kelas, dan ketenangan yang mutlak. Lalu, mataku tertuju padanya. Sebuah gaun sutra selutut yang tergantung anggun di sudut ruangan. Warnanya hijau zamrud. Warna permata yang dalam dan misterius. Potongannya sederhana namun sangat elegan. Memeluk tubuh di tempat yang tepat tanpa terlalu terbuka. Gaun itu tidak berteriak meminta perhatian. Ia memerintahkannya dengan diam. Saat aku mencobanya di ruang pas, aku tahu inilah gaunnya. Kain sutranya terasa sejuk di kulitku. Warnanya membuat kulitku terlihat lebih cerah dan mataku lebih tajam. Di cermin, aku melihat seorang wanita yang anggun, percaya diri, dan berbahaya. Wanita ini bukan korban. Wanita ini adalah sang penagih utang. Saya ambil yang ini, kataku tanpa ragu. Harga yang tertera di labelnya mungkin bisa untuk membayar sewa apartemenku selama beberapa bulan. Tapi kepuasan yang akan kudapatkan saat memakainya nanti, tidak ternilai harganya. Selain baju zirah, aku juga butuh pasukan pendukung. Aku tidak akan melalui ini sendirian. Aku mengundang dua sahabat terbaikku, Sarah dan Dina, untuk makan malam di apartemenku. Mereka adalah orang-orang yang tetap berada di sisiku saat semua orang menjauh, yang mendengarkan tangisanku tanpa menghakimi. Malam itu, setelah kami selesai makan, aku mengeluarkan map berisi semua dokumen dan memaparkan rencanaku secara detail. Wajah mereka pucat saat aku bercerita. Sarah, yang lebih pragmatis, langsung menyela. Rania, kamu gila? Ini seperti adegan di sinetron. Mereka bisa menuntutmu. Ini berbahaya. Dina, yang lebih berapi-api, matanya justru berbinar. Aku tidak percaya ini. Ini brilian. Mereka pantas mendapatkannya. Aku akan menyiapkan ponselku untuk merekam semuanya. Aku menenangkan mereka berdua. Aku sudah berkonsultasi dengan pengacara. Semua yang akan kulakukan sah secara hukum. Aku tidak akan menghina. Aku hanya akan menagih hakku. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri. Aku butuh kalian di sana. Bukan untuk berkelahi, tapi sebagai saksi, sebagai penguatku. Agar aku tahu aku tidak sendirian. Sarah menatapku lama, mencari keraguan di mataku. Tidak menemukannya. Dia akhirnya menghela napas dan mengangguk. Baiklah, aku akan ikut. Tapi kalau sampai ada adu fisik, aku akan langsung menyeretmu keluar dari sana. Setuju, sahut Dina penuh semangat. Kita akan datang sebagai 3 dewi keadilan. Kapan lagi bisa ikut dalam drama balas dendam semewah ini? Dukungan mereka memberiku kekuatan yang luar biasa. Hari Jumat,
tanggal 24 Oktober, adalah hari jatuh tempo. Aku sengaja mengambil cuti dari semua pesanan kue. Sepanjang hari itu, ada ketegangan aneh di udara. Aku memeriksa aplikasi mobile banking di ponselku setiap jam. Meskipun aku tahu tidak akan ada keajaiban. Tidak ada transfer dana sebesar 5 miliar rupiah yang masuk. Sore harinya, sebuah email masuk dari pengacaraku. Lampirannya adalah bukti tanda terima surat somasi yang dikirimkan melalui kurir. Di sana tertera tanda tangan sekretaris kantor Bayu. Mereka sudah menerima peringatan itu. Mereka tahu utang itu jatuh tempo hari ini. Dan mereka memilih untuk mengabaikannya. Pengabaian itu adalah paku terakhir di peti mati kesabaran dan belas kasihku. Mereka benar-benar berpikir aku tidak akan berbuat apa-apa. Mereka menganggapku lemah dan tidak berdaya. Malam sebelum hari pernikahan, apartemenku terasa sunyi. Aku tidak merasa gugup dalam artian takut. Ini lebih seperti getaran adrenalin yang dirasakan seorang atlet sebelum pertandingan final. Di atas tempat tidurku, aku menata semua perlengkapanku seolah itu adalah persenjataan perang. Gaun hijau zamrud yang sudah disetrika licin. Sepasang sepatu hak tinggi berwarna perak yang elegan. Sebuah kalung berlian sederhana. Satu-satunya perhiasan peninggalan ibuku. Dan di sebelahnya, map berwarna krem berisi, hadiah pernikahan. Aku berdiri di depan cermin besar di kamarku. Aku menatap pantulan diriku dalam-dalam. Wanita yang dulu menangis karena dikhianati kini telah tiada. Wanita yang ada di hadapanku sekarang memiliki tatapan yang tenang dan fokus. Aku tidak lagi didorong oleh amarah yang membabi buta. Aku digerakkan oleh sesuatu yang lebih dingin, lebih murni, sebuah rasa keadilan. Malam ini aku akan tidur nyenyak, karena aku tahu, besok, aku tidak akan datang ke sebuah pesta pernikahan. Aku akan datang untuk menutup sebuah buku, dan memulai babak baru dengan akhir yang kutulis sendiri. Ballroom Hotel Bintang 5 itu bermandikan cahaya keemasan dari lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung di langit-langitnya yang tinggi. Alunan musik orkestra yang lembut mengalun, mengisi ruangan dengan suasana kemewahan yang hampir memuakan. Ratusan tamu undangan dalam balutan busana terbaik mereka bercengkrama. Tawa mereka terdengar seperti denting gelas yang rapuh. Dekorasi bunga lili putih dan mawar sampanye memenuhi setiap sudut, menyebarkan aroma wangi yang menyengat. Semua ini, pikirku, adalah sebuah panggung megah yang dibangun dengan uangku. Aku, Sarah, dan Dina melangkah masuk. Semua mata langsung tertuju pada kami, atau lebih tepatnya, padaku. Gaun hijau zamrudku tampak kontras di tengah lautan busana berwarna hitam, emas, dan perak. Aku berjalan dengan dagu terangkat dan punggung lurus. Setiap langkahku terasa mantap di atas sepatu hak tinggiku. Aku bisa merasakan bisik-bisik yang mulai menjalari ruangan. Siapa wanita itu? Cantik sekali. Sepertinya aku pernah melihatnya. Pandangan mataku menyapu seluruh ruangan, mencari targetku. Mereka ada di sana, di atas pelaminan yang didekorasi seperti singgasana kerajaan. Bayu, dalam setelan jas hitamnya yang mahal, dan Vika, dalam gaun pengantin putihnya yang bervolume, tampak seperti raja dan ratu. Senyum palsu terpampang di wajah mereka saat menyalami tamu. Di sebelah mereka, mantan mertuaku berdiri dengan angkuh. Wajah mereka berseri-seri penuh kebanggaan. Kebanggaan mereka tidak bertahan lama. Mantan ibu mertuaku adalah yang pertama kali melihatku. Matanya melebar, senyumnya membeku, dan gelas sampahnya di tangannya hampir terlepas. Dia segera berbisik panik kepada suaminya. Tak lama kemudian, dia turun dari pelaminan dengan langkah cepat. Wajahnya merah pada menahan amarah. Dia mencegatku di dekat pintu masuk, mencoba agar tidak menarik perhatian. "Rania," desisnya tajam, suaranya bergetar. "Beraninya kamu datang ke sini. Mau apa kamu? Membuat keributan." Aku memasang senyumku yang paling manis dan tenang. "Selamat malam, Bu." "Loh, bukankah ibu sendiri yang mengundang saya?" kataku sambil menunjukkan undangan dari dalam tasku. "Ibu bahkan menulis pesan khusus untuk saya. Saya datang untuk memenuhi undangan ibu, untuk memberikan selamat dan tentu saja,
Hadiah spesial untuk kedua mempelai. Ketenanganku membuatnya semakin murka. Hadiah apa? Kami tidak butuh apapun darimu. Sekarang lebih baik kamu pergi sebelum saya panggil keamanan. Memanggil keamanan? Untuk mengusir tamu yang diundang secara resmi? Rasanya itu akan jadi tontonan yang lebih menarik. Bu, jawabku dengan nada yang sama lembutnya. Mantan ayah mertuaku menyusul, mencoba menjadi penengah. Rania, sudahlah. Kami mohon, jangan buat masalah di hari bahagia putra kami. Pergilah dengan tenang. Saya tidak akan membuat masalah, Pak. Saya hanya akan memberikan ucapan selamat. Setelah itu saya akan pergi. Janjiku, meskipun kami semua tahu itu adalah kebohongan. Dari atas pelaminan, aku bisa melihat wajah Bayu yang pucat pasi. Dia melihat interaksi kami. Matanya penuh kepanikan. Vika, di sebelahnya, menatapku dengan tatapan membunuh. Genggaman tangannya pada buket bunga mengencang hingga buku-buku jarinya memutih. Mereka terjebak di singgasana mereka. Tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tahu aku tidak bisa hanya berdiri di dekat pintu. Aku harus membaur. Aku meninggalkan mertuaku yang masih membeku karena marah dan mulai berjalan ke tengah ruangan. Dengan Sarah dan Dina mengikutiku dari dekat. Aku sengaja mendekati sebuah meja di mana Pak Hartono, salah satu rekan bisnis terbesar Bayu, sedang duduk bersama beberapa pengusaha lainnya. Aku pernah beberapa kali bertemu dengannya saat masih mendampingi Bayu. Selamat malam, Pak Hartono. Masih ingat saya? Sapaku dengan ramah. Pria tua itu menatapku sejenak. Lalu matanya berbinar. Tentu saja. Rania, kan? Mantan istri Bayu. Wah, apa kabar? Kamu tampak luar biasa. Pujinya tulus. Kabar baik, Pak. Terima kasih. Saya hanya ingin mampir untuk memberikan selamat. Kataku, tersenyum. Percakapan singkat itu adalah langkah catur yang strategis. Kini semua orang di meja itu tahu siapa aku. Beberapa dari mereka mulai berbisik, melirik ke arah pelaminan, lalu kembali menatapku. Aku telah menanam benih keingintahuan. Aku bukan lagi sekadar wanita tak dikenal yang cantik. Aku adalah mantan istri yang hadir di pernikahan suami dan selingkuhannya dengan penampilan yang memukau. Narasi mereka mulai goyah. Kami menemukan sebuah meja kosong yang letaknya sangat strategis. Tidak terlalu dekat dengan panggung namun memiliki pemandangan yang jelas ke seluruh penjuru ruangan. Dari sana, aku bisa melihat kegelisahan di panggung utama. Bayu sesekali melirik ke arahku dengan cemas. Vika tidak bisa lagi tersenyum dengan tulus. Mantan ibu mertuaku beberapa kali terlihat berbicara dengan petugas keamanan. Namun petugas itu hanya bisa menggelengkan kepala. Tidak mungkin mengusir tamu yang bersikap tenang dan sopan di depan ratusan saksi mata. Aku memesan segelas jus jeruk dan meminumnya perlahan. Aku menikmati ketegangan yang kubangun. Setiap tatapan mata yang mereka arahkan padaku, setiap bisikan yang kudengar, adalah bagian dari musik pembuka pertunjukanku. Mereka menunggu. Mereka cemas. Mereka tidak tahu apa yang akan kulakukan. Ketidaktahuan itulah siksaan terbaik bagi mereka saat ini. Setelah sekitar setengah jam, yang terasa seperti selamanya bagi keluarga di pelaminan, pembawa acara naik ke atas panggung. Suaranya yang ceria terdengar memekakan telinga. Hadirin sekalian yang berbahagia, tibalah kita pada salah satu acara yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi pemberian ucapan selamat dan doa restu dari keluarga dan sahabat terdekat. Inilah saatnya. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena takut, tapi karena antisipasi. Saat MC mempersilakan beberapa orang untuk maju, aku perlahan berdiri. Aku merapikan gaun hijauku, memegang map krem di tanganku dengan erat, dan mulai melangkah menuju panggung. Setiap mata di ruangan itu kini tertuju padaku. Musik berhenti. Bisik-bisik menjadi sunyi. Pertunjukan akan segera dimulai. Setiap langkahku menuju panggung terasa seperti berjalan dalam gerak lambat. Gemerisik gaun sutraku adalah satu-satunya suara yang kudengar. Meskipun aku tahu ratusan pasang mata sedang menatapku, dan bisik-bisik mulai merayap seperti ular di seluruh penjuru ballroom. Aku melewati meja-meja yang dihias mewah,
melewati wajah-wajah terkejut para tamu yang mencoba mengenali siapa aku. Pandanganku lurus terkunci ke depan, ke panggung yang bermandikan cahaya, ke singgasana tempat para pendusta itu duduk. Wajah pembawa acara yang tadinya ceria kini tampak bingung dan sedikit panik saat aku tiba di anak tangga panggung. "Maaf, Ibu, apakah nama Ibu ada dalam daftar untuk memberikan sambutan?" Tanyanya sopan, mencoba menghalangiku dengan tubuhnya. Aku memberinya senyum yang paling tulus dan menenangkan. "Nama saya Rania," kataku dengan suara yang jelas. Saya yakin kedua mempelai tidak akan keberatan. Anggap saja saya perwakilan dari masa lalu mempelai pria. Tanpa masa lalu itu, hari ini tidak akan pernah ada, bukan? Kataku. Kalimatku penuh makna ganda yang membuatnya semakin bingung. Sebelum dia bisa menjawab, aku dengan anggun melewatinya dan mengambil mikrofon dari standnya. Bunyi, klik. Pelan saat aku memegang mikrofon terdengar seperti ledakan di dalam ruangan yang tiba-tiba menjadi senyap. Orkestra berhenti bermain. Semua percakapan terhenti. Kini, hanya aku yang berdiri di bawah sorotan lampu, dengan seluruh perhatian tertuju padaku. Aku bisa merasakan tatapan Bayu yang seperti bor, penuh dengan kepanikan dan ancaman. Di sebelahnya, Vika menatapku dengan kebencian murni. Senyumnya yang tadi merekah kini menjadi garis tipis yang kaku. Aku menarik napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku yang berpacu. Lalu, aku mulai berbicara. Suaraku, yang diperkuat oleh pengeras suara, terdengar tenang dan mantap, memenuhi setiap sudut ruangan. "Selamat malam, Bapak, Ibu, hadirin sekalian yang saya hormati." Aku berhenti sejenak, membiarkan mataku menyapu seluruh audiens sebelum akhirnya berhenti pada pasangan pengantin. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rania Anindita. Bagi sebagian dari Anda yang mungkin belum tahu, saya adalah wanita yang mendampingi Bayu Anindito sebagai istrinya selama 10 tahun pertama perjalanan hidupnya. Terdengar gumaman kaget dari para tamu. Atmosfer di ruangan itu berubah seketika. Ini bukan lagi sekadar ucapan selamat dari teman biasa. Ini sesuatu yang lain. Berdiri di sini, melihat Bayu dan Vika duduk di pelaminan yang begitu megah, saya sejujurnya turut berbahagia. Lanjutku, dan aku bersungguh-sungguh. Saya bahagia, karena pada akhirnya, semua orang menunjukkan wujud aslinya. Saya juga bahagia karena melihat sebuah kerja keras yang luar biasa akhirnya membuahkan hasil. Sebuah pesta yang begitu indah. Tentu butuh biaya dan pengorbanan yang tidak sedikit untuk mewujudkan semua ini. Dan saya bangga, karena mungkin, saya juga punya andil kecil di dalamnya. Aku bisa melihat Bayu mulai gelisah di kursinya. Mantan ibu mertuaku di bawah panggung menatapku dengan tatapan memohon, memberi isyarat agar aku berhenti. Aku mengabaikannya. Sebagai seseorang yang pernah menjadi bagian terpenting dalam hidup Bayu, tentu saya tidak datang dengan tangan kosong. Saya membawa sebuah hadiah pernikahan, kataku sambil mengangkat map krem yang sejak tadi kupegang. Hadiah yang sangat personal, sangat berarti, dan saya jamin, tidak akan pernah bisa dilupakan oleh kedua mempelai. Aku membuka map itu perlahan. Semua mata tertuju pada gerakan tanganku. Hadiah saya bukanlah perhiasan atau paket liburan. Hadiah saya adalah sebuah pengingat. Pengingat tentang sebuah kepercayaan. Pengingat tentang sebuah janji. Tepatnya, setahun yang lalu, Bayu dan Vika datang kepada saya dengan sebuah proposal bisnis yang cemerlang. Mereka butuh modal. Dan sebagai istri yang baik saat itu, saya mendukung mereka dengan sepenuh hati. Saya memberikan mereka modal. Tidak banyak, hanya 5 miliar rupiah. Sebuah desahan kolektif terdengar dari seluruh ruangan. Angka 5 miliar terdengar sangat besar dan tidak nyata. Wajah Pak Hartono tampak terkejut. Wajah para sosialita teman mantan mertuaku kini penuh dengan rasa ingin tahu yang tak tertahankan. Tentu saja, sebagai orang yang teliti, saya tidak memberikan uang sebanyak itu hanya dengan modal cinta, kataku dengan sedikit senyum sinis. Aku mengeluarkan selembar kertas pertama dari map. Ini adalah surat perjanjian utang piutang yang sah, dibuat dan ditandatangani di hadapan notaris. Utang atas nama Bayu Anindito, kepada saya,
Rania Anindita. Di sini tertulis dengan jelas, tanggal jatuh temponya adalah kemarin, hari Jumat, tanggal 24 Oktober. Aku mengangkat kertas itu tinggi-tinggi, membiarkan semua orang melihatnya sekilas. Aku lalu mengeluarkan lembar kedua. Ini adalah bukti transfer dari rekening saya ke rekening Bayu. 5 miliar rupiah. Lunas. Kemudian, aku mengeluarkan lembar ketiga. Dan yang ini adalah surat somasi atau surat peringatan resmi dari pengacara saya yang menuntut pelunasan utang sesuai tanggal jatuh tempo. Surat ini sudah diterima dan ditandatangani oleh perwakilan kantor Bayu kemarin lusa. Yang sayangnya, sama sekali tidak dihiraukan. Aku meletakkan ketiga dokumen itu di atas podium kecil di hadapanku, menyusunnya dengan rapi seperti seorang jaksa yang baru saja menyajikan bukti tak terbantahkan. Aku kembali menatap Bayu dan Vika. Wajah mereka bukan lagi pucat, tapi seputih kertas. Jadi, Bayu, Vika, selamat sekali lagi atas pernikahan kalian. Kataku, nadaku kini berubah menjadi dingin dan tajam. Pesta yang begitu mewah, gaun pengantin seharga ratusan juta, cincin berlian, foto prewedding di Paris. Semua ini sungguh pemandangan yang luar biasa. Tapi saya jadi berpikir, dan mungkin para tamu di sini juga ikut berpikir, apakah semua kemewahan yang kita saksikan malam ini dibiayai dari 5 miliar rupiah uang saya yang belum kalian kembalikan? Aku membiarkan pertanyaan itu menggantung di udara yang terasa berat dan menyesakan. Aku bisa melihat air mata mulai menggenang di mata Vika. Bukan air mata haru, tapi air mata amarah dan rasa malu. Aku mengangkat mikrofon untuk terakhir kalinya. Maka dari itu, di hari yang berbahagia ini, di hadapan ratusan tamu terhormat sebagai saksi, hadiah pernikahan dari saya untuk kalian berdua adalah saya, Rania Anindita, secara resmi dan terbuka, menagih pelunasan utang sebesar 5 miliar rupiah, beserta bunganya sesuai perjanjian yang sudah jatuh tempo. Sekarang, aku meletakkan mikrofon itu kembali ke standnya dengan pelan. Suaranya yang sedikit mendengung adalah satu-satunya bunyi di dalam ballroom yang tiba-tiba terasa seperti kuburan. Aku telah melemparkan bom. Dan kini, aku berdiri diam, menunggu ledakannya. Keheningan yang mengikuti pidatoku terasa lebih keras daripada musik paling hingar-bingar sekalipun. Itu adalah keheningan yang tebal dan berat, di mana setiap orang menahan napas. Mata mereka berpindah-pindah dari wajahku ke wajah pucat pasi Bayu dan Vika di pelaminan. Aku bisa mendengar suara garpu yang jatuh ke piring di ujung ruangan. Bunyinya terdengar seperti lonceng kematian bagi reputasi mereka. Selama beberapa detik yang terasa seperti 1 jam, dunia seolah berhenti berputar. Aku sengaja tidak langsung turun dari panggung. Aku berdiri di sana, membiarkan mereka, dan semua orang, menyerap setiap kata yang baru saja kuucapkan. Aku ingin mereka melihat bahwa aku tidak gemetar, tidak juga menangis. Aku hanya berdiri tegak, seorang kreditur yang datang untuk menagih haknya dengan cara paling elegan dan paling mematikan. Lalu, keheningan itu pecah, bukan oleh suara tepuk tangan atau teriakan, melainkan oleh sebuah jeritan melengking yang keluar dari mulut sang mempelai wanita. Bohong! Itu semua bohong! Vika melompat dari kursinya. Gaun pengantinnya yang mewah kini tampak konyol dan tidak pada tempatnya. Wajahnya yang tadi dirias sempurna kini berkerut karena amarah. Maskaranya mulai luntur oleh air mata yang membanjir. Dia hanya mantan istri yang sakit hati. Dia cemburu melihat kami bahagia. Jangan percaya satu kata pun darinya. Dia pembohong. Histerianya adalah bensin yang tersiram ke api. Alih-alih mendapatkan simpati, teriakannya yang panik justru terdengar seperti sebuah pengakuan. Topeng wanita karir yang anggun dan berkelas itu telah hancur berkeping-keping, menampakkan wujud asli seorang wanita yang kalap karena kebohongannya terbongkar. Dia mencoba menerjang ke arahku, tetapi Bayu, yang akhirnya tersadar dari kelumpuhannya, berhasil menahan lengannya. Bayu sendiri tampak seperti orang yang baru saja dihantam ombak besar. Wajahnya memerah karena malu dan marah. Dia menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah tidak menyangka wanita yang pernah dianggapnya lemah dan membosankan ini mampu melakukan hal sedahsyat ini. Dia membuka mulutnya, ingin mengatakan sesuatu, mungkin sebuah bantahan atau makian,
Tapi tidak ada suara yang keluar. Dia, sang pengusaha sukses yang selalu fasih berbicara, kini telah kehilangan kata-katanya. Dia benar-benar telah telanjang di hadapan seluruh kolega bisnis, klien penting, dan lingkaran sosialnya. Di bawah panggung, pemandangan tak kalah kacaunya. Aku melihat mantan ibu mertuaku terhuyung dan jatuh terduduk di kursi terdekat. Satu tangannya memegangi dadanya seolah terkena serangan jantung. Wajahnya yang angkuh kini dipenuhi horor dan keputusasaan. Semua teman-teman sosialitanya yang tadi memujinya kini menatapnya dengan campuran iba dan cemooh. Dunianya, yang dibangun di atas kebanggaan akan putra dan menantu barunya, telah runtuh dalam waktu kurang dari 5 menit. Mantan ayah mertuaku hanya berdiri mematung. Wajahnya menua 10 tahun dalam sekejap. Matanya menatap kosong ke depan. Kemudian, gelombang kedua dimulai. Bisik-bisik. Awalnya pelan, seperti dengungan lebah. Lalu semakin keras dan menyebar ke seluruh ruangan seperti api. 5 miliar? Kamu dengar itu? Ya Tuhan, jadi pesta ini pesta utang. Pantas saja mantan istrinya terlihat begitu tenang. Dia memegang kartu as. Lihat wajah Vika. Dia benar-benar panik. Pasti itu semua benar. Memalukan sekali. Mengundang ratusan orang untuk menyaksikan aib keluarga sendiri. Aku melihat Pak Hartono, rekan bisnis penting Bayu, menggelengkan kepalanya perlahan. Dia menatap Bayu dengan kekecewaan yang jelas, lalu berbisik kepada istrinya. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdiri dari kursi mereka dan menjadi orang pertama yang berjalan menuju pintu keluar. Kepergian mereka adalah sebuah sinyal. Seperti bendungan yang jebol, satu persatu tamu undangan penting lainnya mulai berdiri, mengambil tas mereka, dan meninggalkan pesta yang telah berubah menjadi sirkus itu. Mereka tidak ingin terlibat, atau mungkin, mereka tidak ingin lagi berasosiasi dengan keluarga yang reputasinya baru saja hancur lebur. Bayu akhirnya menemukan suaranya. "Rania, kurang ajar kamu," teriaknya dari atas panggung. Suaranya serak karena emosi. "Turun dari sana. Keamanan. Keamanan. Usir wanita gila ini." Beberapa petugas keamanan yang kebingungan mulai bergerak maju, tetapi langkah mereka ragu-ragu. Mereka melihatku sebagai seorang wanita anggun, bukan pembuat onar. Selain itu, banyak tamu yang kini berdiri dan menghalangi jalan mereka. Di tengah kekacauan itu, aku tahu misiku telah selesai. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak perlu berdebat. Kehancuran mereka sudah terjadi, dan kini mereka akan saling menyalahkan dan melahap satu sama lain. Dengan ketenangan yang sama seperti saat aku naik, aku berbalik dan menuruni anak tangga panggung. Sarah dan Dina sudah menungguku di bawah. Wajah mereka campuran antara tegang, cemas, dan kagum. "Kamu benar-benar melakukannya," bisik Dina. Matanya berbinar. Sarah hanya memegang lenganku erat, seolah memastikan aku baik-baik saja. Aku tidak lari. Aku berjalan. Dengan kepala tegak, aku berjalan melewati kerumunan tamu yang kini menatapku dengan hormat, kasihan, atau rasa ingin tahu yang besar. Aku tidak mempedulikan mereka. Aku juga tidak menoleh ke belakang untuk melihat panggung sandiwara yang telah kuruntuhkan. Aku bisa mendengar suara tangisan Vika yang semakin menjadi-jadi, teriakan Bayu yang frustrasi, dan gumaman para tamu yang tersisa. Suara-suara itu adalah musik penutup dari drama yang kusutradarai. Saat aku melangkah melewati pintu keluar ballroom dan merasakan udara malam yang sejuk di wajahku, aku tahu aku tidak hanya meninggalkan sebuah pesta yang hancur. Aku meninggalkan masa laluku, bebanku, dan semua rasa sakitku di dalam sana, terkubur di bawah runtuhan panggung sandiwara mereka. Perjalanan pulang dari hotel terasa surreal. Di dalam mobil, hanya ada keheningan. Sarah fokus menyetir. Matanya sesekali melirikku dari kaca spion dengan cemas. Dina duduk di sebelahku. Tubuhnya masih tegang karena adrenalin. Ponselnya tergeletak di pangkuan seolah dia lupa cara menggunakannya. Aku sendiri bersandar di jendela, melihat lampu-lampu kota yang berlalu dalam kilatan buram. Aku tidak merasa gembira atau puas seperti yang kubayangkan. Aku hanya merasa kosong. Sebuah kekosongan yang damai.
Seolah sebuah beban seberat gunung yang selama setahun terakhir menindih pundakku, akhirnya telah terangkat dan lenyap menjadi debu. "Rania, kamu baik-baik saja?" tanya Sarah pelan, memecah keheningan saat kami berhenti di lampu merah. Aku menoleh padanya dan tersenyum. Senyum yang tulus, mungkin untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama. "Aku baik-baik saja, Sar, lebih dari baik-baik saja. Aku merasa ringan." Dina akhirnya tersadar dari lamunannya. Dia berbalik menghadapku, matanya berbinar. "Ringan? Rania, itu tadi bukan ringan, itu badai topan." "Kamu melihat wajah Vika? Aku yakin dia ingin menelanmu hidup-hidup. Dan Bayu? Dia seperti ikan yang kehabisan udara. Dan para tamu, mereka bubar lebih cepat daripada penonton konser yang kehujanan. Itu epik." Kami bertiga akhirnya tertawa. Tawa yang meledak. Tawa yang melepaskan semua ketegangan. Kami tertawa hingga air mata kami keluar. Menertawakan absurditas malam itu. Menertawakan wajah-wajah terkejut. Menertawakan keberanianku yang nyaris gila. Tawa itu adalah penutup yang sempurna untuk malam itu. Itu adalah suara kebebasanku. Sementara kami tertawa di dalam mobil yang melaju menembus malam, di ballroom hotel yang kami tinggalkan, suasana justru sebaliknya. Pesta telah berakhir bahkan sebelum mencapai puncaknya. Para musisi orkestra mengemasi instrumen mereka dalam keheningan yang canggung. Para pramusaji mulai membersihkan piring-piring berisi makanan mahal yang nyaris tak tersentuh. Dekorasi bunga yang tadinya tampak anggun kini terlihat seperti karangan bunga di sebuah pemakaman. Pemakaman reputasi sebuah keluarga. Di tengah reruntuhan itu, di atas panggung pelaminan yang kini terasa seperti panggung penghakiman, neraka baru saja dimulai. "Ini semua salahmu," Vika menjerit, menunjuk wajah Bayu dengan jarinya yang gemetar. Gaun pengantinnya yang indah kini ternoda oleh air matanya sendiri. "Kamu bilang semuanya sudah beres. Kamu bilang dia tidak akan berani melakukan apa-apa. Kamu pembohong. Lihat apa yang terjadi sekarang. Reputasiku hancur. Teman-temanku, klien bisnisku, mereka semua melihatku dipermalukan seperti ini." Bayu, yang rasa malunya kini telah berubah menjadi amarah yang meledak-ledak, balas membentak. "Salahku? Kamu yang terus merengek minta pernikahan semewah ini. Kamu yang memilih hotel ini, gaun ini, semua ini. Kalau saja kita menikah diam-diam, semua ini tidak akan terjadi. Kamu yang pamer, kamu yang menghabiskan uangnya." "Uangnya? Itu juga uangmu." "Uang yang mana lagi?" teriak Bayu frustrasi. "Bisnis sedang sulit, dan kamu tahu itu. Tapi kamu tidak peduli." Mantan ibu mertuaku, yang sudah sedikit pulih dari keterkejutannya, kini ikut dalam pertarungan. Tapi targetnya bukan putranya, melainkan menantu baru yang beberapa jam lalu masih ia puji setinggi langit. "Justru kamu ini pembawa sial," katanya tajam kepada Vika. "Sebelum ada kamu, hidup Bayu tenang. Sejak kamu muncul, semua jadi berantakan. Kamu pasti yang merayunya untuk menipu Rania. Dasar wanita matre." Vika tertawa histeris mendengar tuduhan itu. "Tante jangan munafik. Tante sendiri yang paling semangat menjodohkan aku dengan Bayu. Tante yang selalu bilang aku menantu idaman. Sekarang setelah semuanya hancur, Tante menyalahkan aku? Di mana otakmu?" Pertengkaran sengit itu menjadi tontonan gratis bagi beberapa tamu dan staf hotel yang masih tersisa. Mereka adalah saksi mata dari bagaimana sebuah keluarga yang tadinya tampak begitu sempurna, kini saling mencabik satu sama lain seperti serigala lapar. Tuduhan saling dilemparkan. Rahasia-rahasia kecil yang memalukan ikut terungkap dalam amarah mereka. Mantan ayah mertuaku hanya bisa duduk di sudut, memegangi kepalanya yang pusing, terlalu tua dan terlalu lelah untuk ikut dalam drama yang memuakan itu. Di dunia maya, badai juga sudah dimulai. Tagar pernikahan Bayu Vika Hapie yang mereka buat, kini dipenuhi oleh komentar-komentar pedas dan meme yang mengejek. Orang-orang yang hadir di pesta itu mulai membuat status-status samar di media sosial. "Baru saja menyaksikan drama penagihan utang paling epik di sebuah pesta pernikahan," tulis seseorang. "Plot twist terbaik tahun ini.
Mempelai wanita ternyata pelakor, dan mempelai pria ternyata tukang utang, tulis yang lain. Ponsel Bayu dan Vika terus bergetar. Notifikasi pesan dan panggilan tak terjawab masuk bertubi-tubi. Tapi mereka terlalu takut untuk menjawabnya. Mereka tahu, di seberang sana bukanlah ucapan selamat, melainkan cemoohan, pertanyaan yang memalukan, dan pembatalan janji bisnis. Malam pernikahan yang seharusnya menjadi awal dari dongeng indah mereka, justru menjadi akhir dari segalanya. Malam itu, mereka tidak tidur di kamar pengantin mewah yang sudah mereka pesan. Mereka menghabiskan malam terpanjang dalam hidup mereka di tengah keheningan yang mencekam, duduk di antara sisa-sisa pesta yang hancur, masing-masing terperangkap dalam penjara aib mereka sendiri. Pestanya mungkin sudah berakhir, tapi mereka tahu, rasa malu ini akan abadi. 1 tahun kemudian, aroma kopi yang baru diseduh dan roti yang baru dipanggang menyambutku setiap pagi. Bukan lagi di apartemen kecil yang sesak, melainkan di sebuah kafe toko roti mungil milikku sendiri, Fajar Rania. Nama yang kupilih karena melambangkan kehidupanku yang baru. Dindingnya dicat berwarna krem hangat, beberapa meja kayu kecil dihiasi vas bunga segar, dan di etalase kaca, berjejer rapi kue-kue hasil karyaku. Tempat ini adalah duniaku, sebuah surga kecil yang kubangun dengan tanganku sendiri, dari keuntungan bisnis onlineku dan sisa tabunganku. Tempat ini adalah bukti nyata bahwa hidup terus berjalan, dan bahkan bisa menjadi jauh lebih indah. Aku tidak lagi memantau kehidupan mereka. Aku tidak peduli lagi. Bab itu sudah kututup rapat-rapat. Aku sibuk dengan duniaku, dengan pelanggan setiaku, dengan mencoba resep-resep baru. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana, senyum puas dari pelanggan yang mencicipi kueku, obrolan ringan dengan para tetangga, atau sekadar menikmati secangkir teh di sore hari sambil membaca buku. Kedamaian batin adalah kemewahan terbesar yang kini kumiliki. Kabar tentang mereka datang dengan sendirinya, bukan karena kucari. Dina, yang masih aktif di lingkaran sosial lamanya, sesekali membawakanku update saat mampir ke kafe. Kamu tahu, katanya suatu sore sambil mengaduk es latenya, bisnis Bayu resmi dinyatakan bangkrut bulan lalu. Aku hanya mengangkat alis sambil mengelap meja. Oh ya, iya, rupanya setelah malam pernikahan itu, semua investornya menarik diri. Pak Hartono orang pertama yang memutus kontrak. Reputasinya hancur total. Tidak ada yang mau berbisnis lagi dengannya. Pengacaramu hebat juga. Proses penyitaan asetnya berjalan lancar. Katanya, ruang pamer furnitur itu sudah laku terjual untuk melunasi utangnya padamu. Aku mengangguk pelan. 5 miliar rupiah itu akhirnya kembali ke rekeningku beberapa bulan yang lalu. Rasanya aneh. Saat memperjuangkannya, uang itu terasa seperti segalanya. Tapi saat akhirnya kembali, rasanya biasa saja. Ternyata, bukan uangnya yang kuinginkan, melainkan keadilannya. Uang itu kini menjadi modal untuk memperluas kafe ini. Lalu, bagaimana dengan mereka berdua? Tanyaku, lebih karena basa-basi daripada rasa penasaran yang sesungguhnya. Bercerai, tentu saja, jawab Dina. Pernikahan mereka bahkan tidak bertahan sampai 6 bulan. Mereka terus bertengkar, saling menyalahkan atas kebangkrutan dan aib yang mereka alami. Kudengar Vika sekarang kembali ke kota asalnya, menghilang begitu saja. Bayu, terakhir kali ada yang lihat, dia tinggal di rumah kontrakan kecil, menjual mobilnya, dan tampak sangat tidak terurus. Aku terdiam sejenak. Tidak ada rasa kemenangan atau kepuasan saat mendengar kabar itu. Yang ada hanya rasa kasihan yang hambar. Mereka telah menuai apa yang mereka tabur. Orang tuanya juga kena getahnya, tambah Dina. Mereka jadi bahan gunjingan di setiap arisan dan pertemuan. Katanya mereka jadi jarang keluar rumah karena malu. Beberapa minggu setelah percakapan itu, aku menerima sebuah surat. Tulisan tangannya sudah tua dan sedikit bergetar. Dari mantan ayah mertuaku. Dengan sedikit ragu, aku membukanya. Isinya singkat. Sebuah permintaan maaf. Bukan hanya atas nama Bayu, tapi juga atas namanya sendiri dan istrinya. Dia mengaku menyesal karena telah salah menilaiku.
karena telah membiarkan kesombongan membutakan mereka. Dia mendoakan aku bahagia. Aku melipat surat itu dan menyimpannya di laci. Surat itu adalah titik terakhir dari kisah masa laluku. Sebuah epilog yang tidak kuduga. Sore itu, setelah kafe tutup, aku duduk sendirian di salah satu meja, memandangi jalanan yang mulai basah oleh gerimis. Ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Adit, pemasok biji kopi Arabica langgananku. Dia bukan hanya rekan bisnis. Dalam beberapa bulan terakhir, kami menjadi teman dekat. Dia pria yang baik, sederhana, dan tulus. Pesannya hanya bertanya apakah aku sudah makan malam. Sebuah pertanyaan sederhana yang terasa hangat. Aku tersenyum sambil membalas pesannya. Aku tidak tahu akan kemana hubungan ini berjalan, dan aku tidak ingin terburu-buru. Yang aku tahu, hatiku kini terbuka lagi. Bukan karena aku butuh seseorang untuk melengkapiku, tapi karena aku sudah utuh dengan diriku sendiri. Aku menatap pantulan diriku di jendela kafe yang gelap. Wanita yang balas menatapku kini tampak berbeda. Matanya memancarkan ketenangan dan kekuatan. Dia adalah seorang penyintas, seorang pengusaha, seorang wanita yang telah berjalan melewati api dan keluar menjadi lebih kuat. Kemenangan terbesarku bukanlah saat aku berdiri di atas panggung pernikahan itu dan menghancurkan mereka. Bukan juga saat uang 5 miliarku kembali. Kemenangan terbesarku adalah momen ini. Duduk dengan damai di dalam duniaku sendiri, yang kubangun dari reruntuhan duniaku yang lama. Kemenangan terbesarku adalah menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah melihat mereka jatuh, melainkan memastikan diriku sendiri terbang tinggi. Dan kini, aku siap untuk terbang lebih tinggi lagi, menuju fajar yang baru. Badai telah berlalu.